Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajah sakhir makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita hidayah, inayah dan taufiknya untuk senantiasa membulatkan niat untuk belajar dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Semoga ini menjadi catatan baik bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Kahfi karena merupakan pertemuan ketiga. Maka malam ini kita baca ayat 11 sampai ayat 15. Ayat 11 sampai 15. Untuk itu mari kita masuk ke screen atau membuka kitab sucinya masing-masing untuk kita baca bersama. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه Suaranya Ustadz hilang. Iya. Tentang Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha
Rabbuna Rabbus Rabbus samawati wal samawati ardi wal la ardi la nad'u min dunihi لقد قلنا إذا شططا laqad qulna idzan هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة qaumun ittakhadhu min dunihi alihah لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك على على رسول رسول على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 11 sampai 15. Semoga apa yang kita baca tadi oleh Allah SWT diperintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat sebagai bagian daripada bekal kita untuk nanti sampai ke sana. Karena mau tidak mau kita semuanya akan sampai ke sana. Kita teruskan surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Al-Kahfi adalah buah. Surat ini turun di Mekah, maka disebut juga dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 110 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Seperti biasa kita ulangi dulu dari ayat terakhir yang kita baca pada pertemuan terakhir. Di ayat yang ke-10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iz awa al-fityatu ilal kahfi. Jadi ingatlah ketika para pemuda itu telah mencari tempat perlindungan ke dalam gua. Jadi begitu mereka masuk ke dalam gua, faqalu, mereka berkata, mereka berdoa. Doanya ialah Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kepada kami, dan wahai lana min amrina, dan bantulah kami, sempurnakanlah kepada kami, min amrina, dari seluruh urusan-urusan kami, supaya urusan kami itu termasuk kehidupan kami secara keseluruhan, rasyada, berjalan di jalan yang benar. Kata jalan yang benar kita sudah terangkan adalah yang masuk akal, yang kalau bahasa awamnya yang rasional. Jadi jalan yang masuk akal atau jalan yang rasional, jalan yang benar. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-11.
Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi fadarabna, lalu kami menutup ala adhanihim, secara bahasa sebenarnya kami darabna, kami telah membuat, memberikan ala adhanihim, kepada telinganya, fil kahfi, di dalam gua itu, sinina, jadi kami tutup telinganya di dalam gua itu beberapa tahun lamanya, beberapa tahun jumlahnya. Adada secara bahasa jumlah bilangan. Jadi beberapa tahun lamanya, kita artikan saya beberapa tahun lamanya. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Jadi bisa kita artikan dulu secara zahir, secara harafiah. Secara harafiahnya adalah telinganya tidak mendengar selama di dalam gua. Sebetulnya jemaah sekalian, ketika telinga tidak mendengar, mungkin tidak perlu disebutkan di sini. Kenapa? Karena orang yang tidur itu otomatis telinga tidak mendengar. Kalau orang tidur kan tidak mendengar. Nah, dalam ayat ini ada kata-kata kami tutup telinga mereka, kami tutup kuping mereka. Adzan itu kan telinga, kuping. Jadi kami tutup kuping mereka. Karena ingat, karena kata-kata kami tutup di sini, Allah tutup di sini, jangan bayangkan ada seperti sekarang kita ada alat dimasukkan ke telinga, semacam headset misalnya. Itu tidak seperti itu. Pada saat itu belum ada yang seperti itu. Jadi kalau begitu apa maknanya fadarabna ala adzanim di sini? Jadi ada kelanjutannya di dalam gua. Jadi di dalam gua itu telinganya tertutup. Jadi itu harafiahnya. Dan ini akan lebih dalam kalau kita maknai dari sisi batinianya, dari sisi rohaninya, yaitu bahwa gua bisa kita artikan adalah jiwa kita. Jiwa kita itu kan semacam gua sebetulnya. Karena jiwa kita itu adalah melindungi kita seharusnya dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi itu hanya bisa terjadi apabila kita menutup telinga di sana dari kejadian-kejadian duniawi. Ingat, dari kejadian-kejadian duniawi. Kalau kita tidak menutup telinga, ya jiwa kita akan berkomunikasi dengan dunia luar, dan ketika jiwa kita ataukah gua kita menyebabkan kuping kita tetap berkomunikasi dengan dunia luar, maka kita tidak akan merasakan suara-suara dari dalam gua. Suara batin, suara fitrah, suara ilahiyah. Jadi supaya kita bisa mendengarkan suara-suara ilahiyah, maka telinga duniawi kita harus kita berhenti mendengar. Mendengarkan pengetahuan, persepsi yang datang dari luar. Pengetahuan yang datang dari luar memang ada benarnya, tetapi bisa juga salah. Karena pengetahuan yang dari luar namanya pengetahuan husuli. Pengetahuan husuli itu adalah pengetahuan yang diusahakan. Pengetahuan iktisabi namanya, pengetahuan yang diusahakan, harus ada iktisabnya, harus ada usahanya. Itu husuli. Nah, dan itu bisa salah. Kuping kita sendiri kalau dari luar bisa salah. Kita biasa sampaikan kalau jauh objeknya, semakin jauh semakin kecil kita dengarkan. Dan artinya bisa kita salah dengar. Begitu juga dengan panca indera yang lain seperti mata. Pokoknya apabila tubuh kita dengan indranya berkomunikasi dengan dunia luar, memang ada kebenaran yang bisa kita temukan di sana. Tetapi banyak juga kebatilan, banyak kesalahan. Ingat jemaah sekalian, kenapa misalnya orang ribut, seperti misalnya Thailand dan Kamboja perang, seperti misalnya Amerika Serikat ingin mencaplok Venezuela dan ingin mencaplok Greenland misalnya. Ya kan sederhana saja sih sebetulnya. Mereka itu adalah memperturutkan telinga lahirianya. Mereka ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kan itu salah namanya. Ya, jadi kalau misalnya Thailand dan Kamboja perang, pasti ada salah satunya yang salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi kalau perang seperti itu hanya dua kemungkinan, dua-duanya salah atau salah satunya salah. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau dua-duanya benar tidak mungkin. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang menyita kapal tanker Venezuela yang penuh dengan minyak, itu kan sudah pasti salah. Kalau Amerika Serikat misalnya
ingin mengambil alih Greenland yang bukan wilayahnya, itu kan pasti salah. Tetapi terkadang kita menjadi benar. Apabila kita dengarkan opini yang dibangun Amerika, terkadang adalah benar. Apabila kita mendengarkan opini yang dibangun oleh Thailand atau Kamboja, terkadang kita mengatakan benar yang mungkin itu salah. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai kesimpulannya, pengetahuan empirik namanya, pengetahuan indrawi itu bisa salah. Bisa salah. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di manusia itu adalah karena itu tadi. Misalnya ada negara yang miskin, ada negara yang terjebak oleh kasus korupsi besar-besaran seperti di Indonesia, pengerusakan hutan. Itu kan pasti ada yang salah. Tetapi seakan-akan benar. Seakan-akan benar. Bahkan ada yang membenarkan itu. Ya. Bahkan mungkin juga korban juga ada yang membenarkan itu. Jadi dengan demikian kesimpulannya, kalau informasi pengetahuan itu dari luar panca indera kita, itu bisa benar bisa salah. Dan banyakkan salahnya. Kalau banyakkan benarnya mungkin Nabi tidak perlu datang. Tapi banyak salahnya. Fitnah, hoax, framing, menyerang orang secara dengan menciptakan false flag operation, itu operasi bendera palsu. Nah, itu kan sering terjadi, sehingga kemudian yang korban dijadikan sebagai yang korban dijadikan sebagai salah, ya, yang salah dijadikan sebagai pemenang, seperti itulah. Jadi ada namanya false flag operation, operasi bendera palsu. Dan ini sering sekali menguasai dunia. Bahkan kita tahu dalam sejarah ada kata-kata bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Jadi sejarah ditulis oleh para pemenang. Artinya bahwa sejarah yang sampai kepada kita sangat mungkin itu adalah bukan versi yang benar, tapi versi pemenang, versi penguasa. Karena ketika dia menang, dia berkuasa. Ketika dia berkuasa, dia menulis sejarah versinya. Menulis sejarah berdasarkan pendapatnya, berdasarkan maunya. Sehingga kemudian sejarah sampai kepada kita bukanlah sejarah tentang kebenaran peristiwa, tetapi tentang peristiwa yang berpihak kepada penguasa. Jadi kesimpulannya itu terjadi. Nah, kalau kita ingin sampai kepada kebenaran hakiki, harus kita tutup itu. Karena kebenaran yang datang dari Allah bukan husuli, tetapi huduri. Ingat, huduri. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ingat ayat sebelumnya dari kata-kata milladunka. Makanya ilmu huduri terkadang juga disebut dengan ilmu laduni. Karena ayat sebelumnya itu kan isinya doa. Rabbana atina milladunka rahmatan. Ingat, milladunka. Rabbana atina milladun. Milladun dari sisi kaknya Allah, milladunka dari sisi Tuhan. Jadi atina milladunka, berikanlah kepada kami dari sisimu ladunka rahmatan, rahmat. Dan nanti kita akan ketemu dengan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir berjumpa dengan hamba yang telah Allah berikan ilmu dari sisinya juga. Ya, jadi nanti kita ketemu ayat 65 surat Al-Kahfi ini. Jadi semuanya itu menjelaskan bahwa ilmu yang paling otoritatif itu yang tidak mungkin mengandung kesalahan adalah yang bersumber dari Sang Maha Kebenaran, Al-Haq tadi. Jadi yang datang daripada Al-Haq. Nah, itulah yang kita. Nah, cuma untuk mendapatkan ilmu itu ya itu tadi, telinga harus ditutup. Kita harus hidup dalam gua. Karena gua itu terhubung dengan alam batin. Terhubung dengan alam batin. Jadi gua yang dimaksud di sini adalah gua versi Al-Quran, gua versi ilmu huduri, dan bukan gua versi perumpamaan yang dibuat oleh Plato. Jadi bukan gua yang dibuatkan oleh Plato, perumpamaan orang hidup dalam gua. Tapi gua yang dimaksud di sini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita agar kita kembali kepada jiwa kita. Karena dia sebetulnya Allah bertempat tinggal dalam jiwa kita, dalam tanda petik bertempat tinggal. Arasnya dia adalah dalam jiwa kita. Dia bukan di planet-planet, dia bukan di bintang-bintang. Bintang-bintang, planet-planet, bahkan alam semesta tidak mampu menampung dirinya. Yang mampu menampung dirinya adalah jiwanya orang beriman.
Oleh sebab itulah, ketika kita ingin belajar dari dia, ya kita harus menutup kuping kita dari luar, dan kita hanya hidup di dalam gua arasnya Allah itu, dalam gua kalbu kita. Dan di sini katakan, fadarabna ala adani fil kahfi sinina adada. Dan untuk mencapai itu butuh waktu yang lama. Sinina adada, butuh sejumlah tahun. Makanya untuk mencapai derajat itu, syarat yang paling penting yang tidak bisa kita tinggalkan adalah sabar. Di mana-mana biasanya ada kata sabar. Contohnya misalnya, wasta'inu bis sabri wassalah. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ada sabar selalu di sana. Berkenaan dengan waja'alnahum a'immatan waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru. Kami jadikan dari kalangan mereka imam karena lamma sabaru, karena mereka sabar. Ketika nanti di akhirat kita masuk surga, para malaikat menjumpai para ahli surga dengan kata-kata salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian, ini kalian masuk surga karena kesabaran kalian dulu di dunia. Jadi sabar itu menjadi sangat mutlak. Kenapa? Karena sabar itu adalah membutuhkan waktu. Makanya ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam hambatan, dengan berbagai macam kesulitan hidup, tujuannya adalah agar kita belajar sabar. Di Al-Quran dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi sabar. Jadi inilah jemaah sekalian serbagi. Di tempat lain dikatakan, innallaha ma'a sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Kenapa? Karena sinina adada, butuh waktu yang lama. Jadi perjalanan menuju kepada Allah yang kita bisa temukan dalam jiwa kita adalah butuh waktu. Walaupun itu dekat sekali, sangat-sangat dekat. Tetapi karena hambatan tadi, rintangan tadi, maka kemudian butuh waktu yang lama. Sebetulnya dekat sekali. Saya kira tidak ada tempat yang lebih dekat daripada jiwa kita sendiri. Tetapi karena hambatannya banyak, maka kemudian lama perjalanannya. Itu yang disebut dengan safar rohani ataukah suluk. Jadi kalau kita ingin bersuluk, menempuh jalan kembali kepada Allah, hakikatnya menuju menempuh jalan menuju kembali kepada jiwa kita, sehingga dalam kaitan inilah Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian kenapa kamu tidak memperhatikan. Jadi wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu kenapa tidak perhatikan. Nah inilah. Coba kita lihat ayat-ayat yang mendukungnya di sini ya. Ini adalah surat, ini agak susah terbuka ya. Nah ini dia, surat Nabi Nuh ya. Jadi jemaah sekalian serbahagia, ini adalah kebalikan dari ayat tadi. Tapi kita menyebutkan ada kata azan. Jadi kalau yang tadi itu Allah yang menutup telinganya, ataukah kita menutup bersama Allah menutup telinga kita, agar kita bisa mendengarkan ilmu huduri, ilmu dari dalam jiwa kita. Kalau di sini justru ilmu huduri itu datang, tetapi mereka menutup telinganya. Jadi justru yang ini nantinya menutup telinganya dari alam batin. Kalau tadi kan menutup telinga dari alam lahir. Nah, jadi ada dua manusia nih. Ada manusia menutup menutup telinganya dari alam zahir, dan ada yang menutup telinganya dari alam batin. Nah, kaitannya dengan dakwah Nabi Nuh di sini, ini kan surat Nuh ya, surat Nuh surat 71 ayat 7. Ini adalah umat Nabi Nuh yang menutup telinganya dari alam batin. Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'autuhum, dan sungguhnya aku Tuhan setiap kali aku mengajak mereka, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka. Kata-kata untuk engkau mengampuni mereka artinya agar mereka masuk ke dalam jiwanya. Tapi apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Justru mereka menjadikan jari-jari mereka atau tangan mereka fi adhanihim, menutupkan telinga-telinga mereka. Jadi
Mereka menempatkan jari-jari tangannya di telinganya, menutup telinganya. Wastaghshaw thiyabahum. Lalu kemudian menutupkan baju mereka kepada muka mereka. Jadi wastaghshaw thiyabahum. Jadi artinya apa? Mereka ini justru menutup diri dari alam batin. Kalau Ashabul Kahfi tadi, Allah yang menutupnya dari alam zahir. Dengan demikian, ikhtiar kita, mujahadah kita adalah dari diri kita, lalu kemudian nanti melibatkan Allah. Makanya dimulai dengan radhiyallahu anhum wa radu anhum, kan begitu. Radhiyallahu anhum, Allah dulu reda, baru kemudian Allah, kita reda, baru Allah reda kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, Allah reda kepada mereka karena mereka telah reda kepada Allah. Ya, di tempat lain dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radi baru mardiyah. Jadi kita yang usaha dulu, baru kemudian sampai di pintu arasnya Allah, lalu kemudian Allah akan menyambut kita. Pada saat itu Allah yang aktif, seperti pembahasan kita di permulaan surat ini, kaitannya dengan permulaan surat Al-Isra itu abad. Kalau sudah sampai pada tingkat abad, maka Allah yang aktif. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi memperjalankan abd hambanya. Jadi bukan lagi hamba yang berjalan, tapi Allah yang perjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di pintunya Allah, maka kemudian Allah aktif. Nah, sementara mereka di sini tidak akan pernah sampai ke sana karena kaumnya Nabi Nuh di sini adalah justru ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Mereka menutupkan jari-jari tangannya kepada telinga mereka dan mengambil baju mereka ditutupkan kepada wajah mereka, lalu kemudian mereka bersikap istikbar dengan seistikbarnya, bersikap sombong dengan sesombong-sombongnya, menyombongkan diri dengan sejadi-jadinya, menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Coba lihat ini. Wastakbaru istikbara. Jadi artinya apa? Orang yang menutup telinganya dari suara-suara batin, suara hati, maka dia akan istikbar. Jadi penyebab orang istikbar itu adalah ketika tidak terkomunikasi lagi dengan alam batin. Semakin orang terputus hubungannya dengan alam batin, semakin sombong. Sebaliknya, kalau kita ingin menghilangkan kesombongan, kita harus perlahan-lahan bergerak, berjalan, suluk, safar, menuju ke alam batin. Kita harus sedikit demi sedikit membuka telinga kita untuk mendengarkan suara-suara dari alam batin. Nanti kita ketemu juga di surat Al-Kahfi nih, surat 18 ayat 57. Waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan atau diajarkan kepadanya ayat-ayat Tuhannya? Tapi apa yang terjadi? Fa'arada anha, tapi kemudian berpaling darinya. Nah, seperti tadi umatnya kaumnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh datang, zukkira bi ayati rabbi, mengingatkan kepada mereka ayat-ayat Tuhannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'arada anha, berpaling daripadanya. Kalau istilahnya tadi, menutup telinga batinnya. Wa nasiya ma qaddamat yada, sehingga apa yang terjadi kemudian? Dia lupa apa yang telah diperbuat tangannya sebelumnya. Dia lupa, nasiya itu lupa, ma qaddam, apa yang telah dikerjakan yadahu, kedua tangannya. Artinya apa? Sehingga lupa melakukan introspeksi atas perbuatan-perbuatannya. Perbuatan buruknya sudah dianggap lazim. Perbuatan dosanya sudah dianggap wajar. Jadi, wa nasiya ma qaddamat yadahu. Dia sudah lupa perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan tangannya sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau sudah begini? Inna ja'alna, maka kami jadikan, kata Allah, ala qulubihim, atas kalbu mereka, akinna, tutupnya. Jadi artinya tertutuplah hatinya. Maksudnya tertutup dari mana? Tertutup dari kuping mereka. Jadi seandainya pun ingin mendengarkan ke dalam, tidak bisa. Karena bermula dari sini tadi, berpaling dari ayat ini. Jadi kalau kita urut-urut ini, kalau kita ingin kalbu hati kita jangan tertutup, mulai dari sini, memperhatikan ayat Allah. Semakin kita memperhatikan ayat Allah, maka kemudian semakin kita mulai sadar.
Kesadaran itu kemudian akan membuka sedikit demi sedikit pintu hati kita, sehingga tutupnya perlahan-lahan terbuka. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sungguhnya kami jadikan atas kalbu mereka akinna, tutup. An yafkahuhu, sehingga mereka tidak bisa paham. An yafkahuhu. Apakah yang bisa menutup hati kita dari suara-suara batin? Bahkan agama pun juga, agama bisa. Jadi orang yang sudah menyembah agamanya, orang sudah menyembah mazhabnya, orang sudah menyembah pendapat pribadinya, ya tertutup juga hatinya. Karena kan mazhab itu bukan tujuan, mazhab itu kan jalan, alat. Ya, ingat, agama juga bukan tujuan, agama itu jalan, agama kan syariat. Ingat, agama itu intinya syariat, syariat itu kan jalan, syari. Jadi tidak boleh dijadikan tujuan. Apa tujuannya kita beragama? Apa tujuannya kita bermazhab? Apa tujuannya kita berilmu? Tujuannya agar sampai kepada Allah. Ya. Agar sampai kepada Allah berdasarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tujuan agama itu agar kita kembali kepada Allah. Jadi agama menggait, membimbing kita, memberi jalan kepada kita kembali kepada Allah. Jadi yang disebut dengan agama, mazhab itu jalan, jembatan menuju ke sana. Nah, kalau kita berhenti di jembatan, mengagumi jembatan kita, ya tidak pernah bisa menyeberang. Jadi dengan demikian, orang yang menyembah agama, mau mati demi agamanya, padahal kematiannya demi agamanya keliru. Ada yang mau mati demi agamanya. Harusnya kan mati demi kebenaran. Ini mati demi agamanya. Jadi harusnya kebenaran, al-haq. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya berbicara tentang al-haq. Jadi inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sama tadi surat Nabi Nuh ini, surat Al-Kahfi juga ya. Dan di dalam kuping mereka ada waqra. Jadi kebalikan daripada ayat 11 tadi. Ya. Kalau tadi ayat 11 tadi, Allah yang menutup telinga mereka. Bukan mereka menutup telinganya, ingat. Allah menutup. Jadi dari dalam usaha itu. Kalau ini kan dari luar. Mereka yang menutup telinga mereka. Wa fi adani waqra. Wa in tada'uhum, dan apabila engkau mengajak mereka, menyuruh mereka ilal huda, kepada petunjuk. Nah, apa itu pada petunjuk? Kepada jalan untuk sampai kepadanya. Fala yahtadu, maka mereka tidak akan mengikuti petunjuk itu. Idzan abada, selama-lamanya. Jadi jelas. Kita lanjut lagi. Bapak sekalian, mohon maaf ini apa namanya ya? Kelihatannya internetnya agak lemot ya. Sekarang ayat 12. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka. Jadi kata-kata ba'atsna itu bangkitkan, ya. Seperti Nabi diangkat di tengah-tengah manusia, namanya bi'tsa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang membi'tsa. Huwallazi ba'atsa. Jadi kata-kata bahasa di sini menggunakan kata bahasa. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka. Karena jemaah sekalian sebagian, kenapa kita terangkan? Karena bangun dalam pengertian tidur itu sebetulnya istaiqadha, ya istaiqadhu. Ya, jadi istaiqadha itu bangun. Jadi summa ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka. Lina lama, untuk kami mengetahui ayyul hizbaini, mana di antara dua kelompok. Nah, kenapa ada hizbaini di sini? Jemaah sekalian, kalau ada orang yang habis tidur, ataukah kemudian tadinya berada di alam lain, kemudian kembali ke alam dunia, lalu kemudian kita tanya kepada mereka tentang alam dunia, maka mereka bisa terbagi dua. Bergantung kepada kedalaman rohaninya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Nanti kita lihat di sini. Ya, jadi kesimpulannya dikatakan di sini, kami bangunkan, kami bangkitkan mereka yang anak-anak muda tadi dalam gua, untuk kami mengetahui lina lama, kami Allah mengetahui ayul hizbaini, mana di antara dua kelompok itu. Jadi dia
yang diantara pemuda nanti itu terbagi dua. Ada yang mengatakan kami tidur cuma sebentar, ada yang mengatakan kami tidur lumayan lama. Jadi ayyul hizbaini ahsa lima labis amada. Siapa di antara mereka itu yang cocok sama mereka, berapa lama waktunya mereka tinggal dalam gua itu. Nah, Mas Keser, bagi apa yang bisa kita lihat di sini, ya paling tidak Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya ketika kita masuk ke alam batin, kita sebetulnya keluar dari waktu. Jadi kalau kita masuk di alam batin, kita keluar dari waktu. Karena waktu itu adalah tak terpisahkan dengan alam dunia. Nah, ketika kita masuk ke alam batin, kita keluar dari waktu. Ketika kita keluar dari waktu, maka otomatis kemudian kita kekal. Karena istilah tidak kekal itu, istilah fana itu kaitannya dengan waktu. Jadi istilah kekal dan fana itu kaitannya dengan waktu. Apa namanya disebut dengan fana? Dia terikat dengan waktu. Apa namanya baqa kekal? Tidak terikat dengan waktu. Jadi ketika waktu tidak mengikat dia lagi, maka namanya kekal, baqa. Tapi ketika waktu masih mengikat dia, namanya fana. Namanya relatif. Tapi kalau tidak diikat oleh waktu, berarti wujudnya menjadi absolut, tidak lagi relatif. Nah, dengan demikian, ketika kita masuk ke alam rohani, berarti kita sedikit demi sedikit meninggalkan alam duniawi. Ketika kita masuk alam rohani dan meninggalkan alam duniawi, berarti kita telah memfanakan lahiriah kita dan masuk ke alam baqa. Ketika kita masuk ke alam baqa, maka itulah kebahagiaan. Karena penderitaan itu berada di alam waktu. Makanya kata sabar tadi di alam waktu, di alam luar, di alam dunia. Tapi kalau di alam batin tidak ada waktu, tidak perlu ada kesabaran lagi. Nah, inilah jemaah sekalian yang ingin disampaikan pesan-pesannya di dalam ayat-ayat seperti ini. Dan kalau kita meninggal dunia, apa namanya meninggal dunia? Meninggal itu adalah ketika tubuh kita ini yang memang terus terikat oleh waktu tetap ada di sana. Sementara jiwa kita yang tidak terikat dengan waktu keluar, berpisah. Jadi yang namanya kematian itu adalah ketika jiwa kita setelah pindah ke alam yang tidak terikat waktu. Meninggalkan tubuh kita yang tetap ada di alam waktu. Bisakah tubuh lepas dari alam waktu? Bisa, tapi harus kehendak Allah yang di luar daripada hukum umumnya, hukum universalnya. Hukum universal mengatakan bahwa yang namanya tubuh, yang namanya benda-benda, materi itu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi apakah Tuhan bisa melakukannya? Bisa. Karena alam materi tadinya juga tidak ada. Ingat, alam materi, alam dunia ini tadinya bukanlah benda-benda. Dia berasal dari alam bukan benda. Lalu kemudian dia keluar menjadi alam benda. Jadi artinya apa? Kalau tadinya bukan benda, lalu kemudian menjadi benda, kan berarti bisa kembali lagi menjadi bukan benda. Jadi kesimpulannya bahwa alam benda, kalau Allah berkehendak, bisa keluar dari alam dunia dengan tetap kebendaannya. Dan disinilah berlakunya kasus Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi ini adalah kasus khusus namanya. Dia di luar daripada hukum alam universal. Kenapa? Karena ini namanya mukjizat. Kita sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Isa itu diangkat. Ya. Mereka berkata bahwa Nabi Isa dibunuh itu kan dikatakan meragukan. Mereka ragu, mereka tidak yakin. Nah, yang benar adalah Allah mengangkat ke sisinya. Kata mengangkat itu artinya melampaui ruang dan waktu. Sehingga kemudian dia tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi tubuhnya Nabi Isa, tubuhnya Imam Mahdi masih ada. Cuma panca indera tidak menjangkaunya lagi. Ketika panca indera tidak menjangkaunya, karena keluar dari ruang waktu, otomatis tidak lagi diikat oleh waktu. Sehingga dia bisa tetap seperti itu. Maksudnya, Nabi Isa yang katakanlah diangkat pada umur 30 tahun, ketika nanti dia datang, ya tetap umur seperti itu. Walaupun sudah 1000-2000 tahun diangkat. Dia tidak berusia seperti 2000 tahun. Ya, tubuhnya tidak berusia 2000 tahun. Begitu Imam Mahdi ketika diangkat, umurnya belasan tahun atau 20 tahun juga,
Maka ketika dia datang tetap umurnya seperti itu setelah pada saat dia gaib kubro. Jadi tidak akan terikat karena dia keluar. Ya. Inilah yang dijelaskan dengan Ashabul Kahfi ini. Ya. Karena Ashabul Kahfi nantinya setelah dia tidur masuk dalam gua, kita sebut masuk dalam gua alam rohani, dan di sana dia tinggal 300 diukur dari dunia luar ya. Diukur dari alam dunia luar itu 300 tahun atau 309 tahun. Tapi tubuhnya tetap seperti itu, tetap pemuda. Tubuhnya tidak kurus kerempeng. Tetap saja seperti itu. Harusnya kan 300 tahun tidak makan, tidak minum, harusnya kan kurus. Tapi kenapa tidak kurus, bahkan tidak mati pada 300 tahun? Sampai sekarang belum ada orang berusia 300 tahun. Belum ada kajian arkeologis bahwa ada orang manusia yang pernah berusia 300 tahun. Tidak ada. Paling 120 tahun ada. Tapi juga sudah sangat lemah. Sudah kurus sekali, hampir tinggal tulang belulang saja. Tapi ini 300 tahun dan tidak berubah. Apa sebabnya? Nah, kita melihat di sini bahwa Ashabul Kahfi tadi ketika masuk ke dalam gua, alam gua, maka dia sebetulnya adalah keluar dari alam dunia. Keluar dari alam dunia, yaitu bahwa telinga dunianya tertutup. Pada saat telinga dunia yang tertutup, maka dia masuk di alam non-materi, alam bukan benda. Dan di sana dia bisa 300 tahun dari sisi hitungan luar, tetapi tidak berubah. Makanya nanti kita lihat ketika dia bangun, ada yang masih menggunakan kesadaran batinianya, ada yang sudah menggunakan kesadaran dunianya. Yang menggunakan kesadaran batinianya mengatakan bahwa kami tidur cuma sebentar. Labis itu tidur. Labis nayauman, nanti ayat berikutnya labis nayauman obat ayaumin. Dia lain, kami tidur sehari atau setengah hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat yang mendukungnya. Ini kita lihat surat Al-Kahfi juga, tapi ayatnya nanti 19 ya. Jadi 19, ini kan nanti ayat pembahasan kita malam ini hanya sampai 15. Nah, kita loncat ke 19. Wakadzalika, dan begitulah ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka liyatasa'alu bainahum, untuk bertanya-tanya di antara mereka. Jadi mereka saling bertanya-tanya sehingga kemudian terjadi dua hizab, terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang menyadari kesebentaran sebentar, dan ada yang menyadari lama. Ya, ada yang merasa lama, ada yang merasa sebentar. Apakah yang lama salah? Enggak. Yang lama itu terkoneksi dengan dunia luar. Tiba-tiba terkoneksi dengan dunia luar, sedangkan yang mengatakan kita cuma tidur sebentar, ya maka mengatakan itu adalah masih menggunakan kesadaran batin. Dan itu nanti juga kita temukan pada pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang nanti disebut dengan istilah dua samudra. Jadi masing-masing punya samudranya. Dua samudra bertemu. Samudra alam duniawi, alam materi, dan samudra alam batin. Nabi Musa mewakili nanti alam materi di sana, dan Nabi Khidir mewakili alam batin. Wa kadzalika, begitulah ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka liyatasa'alu, supaya mereka saling bertanya-tanya bainahum, di antara mereka. Qala qailun, berkatalah salah seorang di antara mereka. Qala qailun minhu, berkatalah, qail itu yang berkata, ya. Seseorang yang berkata, telah berkata, minhum, di antara mereka. Kita artikan, salah seorang di antara mereka berkata, kam labistum, berapa lama kalian tinggal dalam gua? Labistum, kamu tinggal dalam gua. Qalu, mereka yang ditanya mengatakan, labisna yauman au ba'da yaumin. Labisna yauman au ba'da yaumin. Kami tinggal sehari. Jadi ingat, tidak ada kata tidur di sini, menggunakan kata kalabisna, ya. Kami tinggal sehari atau setengah hari. Ya. Kami tinggal cuma sehari atau setengah hari. Jadi itu menganggap paling pendek. Ya. Labisna yauman au ba'da yaumin. Sehari atau setengah hari. Lalu mereka mengatakan, mereka siapa? Golongan yang satunya lagi. Ya. Kan dua kalu nih. Kalu yang pertama, kalu yang kedua. Jadi golongan pertama, ini golongan kedua, ini sama-sama kalu. Jadi kalau mereka misalnya bertujuh, ya, bertujuh berarti kan ada 3 yang kalu di sini, ada 4 kalu di sini, atau sebaliknya ada 4 di sini dan 3 di sini. Karena mereka ini bentuk jamak semuanya. Jadi qalu labisna yauman aw ba'da yaumi. Kemudian yang kelompok yang satu mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Nah,
Yang kedua ini mengatakan tidak perlu kita mereka-reka, Tuhanlah yang paling tahu berapa lama kita di sini. Nah, kalau di sini coba menggunakan kesadarannya bahwa rasa-rasanya kita cuma sehari atau setengah hari, sedangkan yang satu mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithum. Tuhan kalian lebih tahu berapa lama kalian tinggal atau tidur di sini. Faba'athu ahadakum, lalu kemudian mereka mengutus, kita artinya mengutus di sini. Ya, seperti Nabi juga diutuskan ba'atha. Mereka mengutus ahadakum. Ya, maka maksudnya di sini, mereka ini yang berkata nih, utuslah salah seorang di antara kalian. Di antara kalian sini dari kalangan ini nih. Ya. Jadi kelompok ini berkata kepada kelompok ini, fab'athu ahadakum, utuslah salah seorang dari kalian, biwariqikum hadhihi, dengan membawa uang ini. Membawa uangmu ini. Jadi untuk mengetahui berapa lama kita di sini berdasarkan hitungan dunia, hitungan alam ruang, hitungan ruang waktu, ya coba bawa ini uang keluar. Ya, bawa uang ini keluar. Belanja. Kalau masih laku berarti cuma sebentar kita di sini. Kan uang ada batas-batas lakunya. Ada batas-batas validnya. Maka kelompok yang tadi berkata kepada yang satu tadi di atas ini, maka utuslah salah seorang di antara kalian biwariqikum hadhihi, dengan membawa uang ini ilal Madinah, ke kota, ya, jadi ke kota, falyanzur, dan hendaklah memperhatikan, ya, mencari maksudnya, ayyuha azka ta'aman, mencari makanan yang paling baik, ya, azka yang paling baik, yang paling suci, yang paling baik, ya, ayyuha azka ta'aman, makanan yang paling suci, yang paling baik, untuk dibeli maksudnya, ya. Faliyatikum, supaya mereka membawa kepada kalian birizkin, makanan, kita artikan saja makanan, rizki, ya, minhu, daripadanya, dengan membelanjakan uang tersebut. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Begitu dia kembali lagi ke alam dunia, hukum dunia berlaku, yaitu apa? Lapar. Ulangi lagi, begitu dia terbangun, ya, kemudian mulai muncul hukum dunia di sini tadi nih, ya, yauman abada yaumin. Kemudian sudah mulai juga merasakan lapar, sehingga dia minta supaya mengutus salah seorang di antara mereka untuk mencari makanan yang baik dengan menggunakan uang tersebut. Cuma pesannya waliyatalattaf, hendaklah bersikap lemah lembut, maksudnya hendaklah berhati-hati. Ya talataf itu berhati-hati, ya. Kalau kita dulu yang mengaji tahun 70-an, ya talataf itu dianggap sebagai pusernya Al-Quran, ya. Talataf tengahnya biasa dikasih tanda merah. Jadi waliyatalataf, hendaklah bersikap lemah lembut. Kata talataf itu latif, dari kata latif, ya. Hendaklah bersikap lemah lembut. Maksudnya di situ berhati-hati, jangan menonjol, karena nanti ternyata memang kita masih dicari. Siapa tahu kita masih dicari. Ya. Wala yush'iranna kikum ahada, supaya tidak ada orang yang menyadari keberadaan kalian. Kan berarti bahwa tetap ada namanya sikap hati-hati di sini. Jadi dengan demikian, cobalah keluar. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kita baru sehari 2 hari di sini. Kalau kita sehari 2 hari di sini, pas sehari setengah hari di sini, kan berarti orang luar masih mencari kita. Hati-hati. Nanti kamu ketangkap, dibunuh dan sebagainya. Yang satunya mengatakan kita serahkan kepada Allah saja. Nah, waliyatalattaf, bersikap lembutlah, wala yush'iranna, jangan sampai ada menyadari keberadaan kalian, salah seorang di antara kalian. Maksudnya jangan sampai ada seorang pun menyadari kalian, wala yush'iranna bikum ahada. Karena kalau ada seorang menyadari, dia akan melapor kepada raja, kita bisa dibunuh di sini, kurang lebih begitulah. Surat Ar-Rum, surat 30. Ini mirip juga orang yang tertutup. Ini ayat 56. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, dan berkatalah orang yang diberikan ilmu dan iman. Jadi ilmu dan iman. Perhatikan Mas sekalian, urusannya ilmu baru iman. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, ya. Jadi di tempat lain katakan yarfa'illahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma daraja. Kalau di sini adalah utul ilma wal iman. Laqad labithum
ini orang berilmu dan beriman berkata kepada sebagian atau kepada orang yang katakanlah ingkar. Laqad labistum fi kitabillah. Sungguhnya kalian telah tinggal di dalam ini ketika bangkit pada mahsyar hari akhirat. Maka berkatalah utul ilmu wal iman. Kita katakan berkatalah nabi, rasul dan para insan kamil di sini, para imam. Ya. Laqad labistum, sungguh kalian telah tinggal di dalam alam barzah di kubur beberapa lama. Fi kitabillah, berdasarkan kitab Allah. Ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Fahada yaumul ba'tsi, maka sekarang ini kita bangkit di hari kebangkitan. Yaumul ba'ts. Fahada, maka inilah hari ini adalah merupakan yaumul ba'ts. Walakinnakum, akan tetapi kalian kuntum dulu di dunia la ta'lamun, tidak mengetahui atau menutup diri untuk mengetahuinya. Jadi artinya pada faktanya kita akan sampai ke sana dan memang akan ada saatnya kita masuk di dalam alam barzah di sini. Kita lanjut lagi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami, kata Allah dalam ayat ini, menceritakan alaika kepada Muhammad. Naba'ahum, cerita tentang ashabul kahfi. Bil haqqi, dengan cerita yang benar. Jadi kalau di Kristen disebut dengan seven sleeper, orang yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Kalau di dalam Al-Quran tadi tidak ada kata sleeper, ya, tidak ada kata sleep, tidak ada kata tidur. Yang ada adalah kata ditutup telinganya. Ya, tadi kita tidak menemukan kata-kata tidur, kata-kata nama, ya nama itu tidur. Tidak ada kata-kata naum di sana tadi. Ya, jadi artinya apa? Kan bisa saja bahwa yang terjadi pada pemuda itu ketika dalam gua adalah ekstasi. Semacam fly, ya, kalau dalam bahasa obat-obatan gitu ya. Tiba-tiba dia hilang, dia fana, sehingga kemudian yang ada adalah kebaqaan tadi. Jadi cerita itu bisa bicara tentang kefanaan dan kebaqaan. Innahum fityatun, mereka itu adalah pemuda-pemuda amanu yang beriman birabim, kepada Tuhan mereka, wazirnahum huda, dan ditambahkan kepada petunjuk. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita bahwa pemuda-pemuda yang beriman itu Allah memberikan perhatian khusus. Makanya kan ada hadis mengatakan itu bahwa nanti 7 di akhirat yang dapat naungan pada saat tidak ada lagi naungan selain daripada Allah, naungan daripada Allah. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya terikat dengan Allah. Jadi kalau hatinya terikat dengan Allah dari pemuda, maka dia di antara salah satu yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. Karena biasanya kalau fitya pemuda kan semuanya kehidupannya serba mencoba-coba. Artinya semuanya dia ingin lakukan, termasuk yang terkadang terlarang, berjudi dan sebagainya. Nah, sedangkan pemuda ini adalah amanu birabi, beriman kepada Tuhannya, artinya hati mereka sejak masih muda sudah terikat dengan Tuhannya. Dan ketika sejak kecil, sejak muda, hati terikat dengan Tuhan, maka wazidnahum huda, maka petunjuk itu kami tambahkan. Wazidnahum huda, maka petunjuk itu kami tambahkan. Jadi ini adalah kami ceritakan dengan kebenaran. Jadi bahwa cerita sebenarnya adalah bahwa ini adalah pemuda-pemuda yang karena iman mereka, sehingga kemudian mereka bisa sampai pada level yang sangat tinggi, yaitu batinia. Sudah melewati alam zahir. Dia melewati alam syariat, melewati alam alam tariqah. Mereka sudah sampai kepada alam yang paling tinggi, yaitu hakikat. Al-haq bil haqqi. Sudah sampai pada tingkat hakikat. Ini adalah pemuda. Jadi oleh sebab itulah pemuda ini perlu kita garis bawahi di sini. Surat Hud, kita lihat surat Hud, surat 11 ayat 120. Wa kullan naqussu alaika, kami gunakan juga setiap rasul kami ceritakan kepada Muhammad min amba'ir rusul, yang diceritakan, kan ada yang tidak diceritakan. Jadi rasul-rasul yang diceritakan semuanya telah diceritakan cerita-ceritanya. Manuthabbitu bihi fuadak. Nah, apa tujuannya kisah-kisah rasul-rasul ini? Adalah untuk nuthabbitu bihi fuadaka, untuk meneguhkan hati, fuad, ya, afidah,
Jadi kisah-kisah Rasul itu sebetulnya adalah untuk memperkuat hati kita. Jadi bukan sekedar sejarah. Kalau sejarah kan harusnya bersambung, runtut. Makanya kenapa kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran itu terpotong-potong? Karena tujuannya hanya untuk mengambil sudut-sudut tertentu, anjel-anjel tertentu, untuk kemudian kita klip-klip tertentu, untuk kemudian kita gunakan sebagai penguat hati di sini. Manutsabitu cerita itu, nusabitu kami ingin meneguhkan bihi dengan cerita itu fuadaka fuadmu. Ya. Wajah akan dan telah datang kepada Muhammad fi hadil haq, di dalam kebenaran ini, kebenaran cerita ini. Kebenaran fi hadil haq. Ingat tadi kata-kata di sini, ya. Bil haq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Nah, wajah akan fi hadil haq, dan telah datang kepadamu fi hadil haq, kita ganti saja dengan kita, aslinya Muhammad ya. Kita ganti saja kita yang baca Al-Quran. Telah datang kepadamu yang baca Al-Quran, di dalam Al-Quran ini, kebenaran ini, wa mau'idatun, jadi fi hadil haq. Di dalam Al-Quran ini al-haq kebenaran, wa mau'idatun dan pelajaran, wa dzikra dan peringatan, lil mu'minin orang beriman. Jadi cerita Rasulullah ini telah nusabbitu bihi fuadaka, dan di dalamnya ada kebenaran, ada pelajaran, ada peringatan untuk orang beriman. Saya kira jelas ya. Sekarang surat Al-Kahfi lagi juga ayat 60. Surat Al-Kahfi ayat 60 nanti kita ketemu ini. Ini Fatah. Wa idh qala Musa li fatahu, ini cerita Nabi Musa nanti dengan Nabi Khidir, dimulai dari sini. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada fatahu. Fatah itu artinya pemuda. Bentuk jamaknya fitya tadi. Fatah bentuk jamaknya fitya. Pemuda-pemuda. Dan berkatalah Nabi Musa kepada pemuda yang menyertainya. Jadi dari sini kita lihat bahwa di dalam kenabian ini bersifat bersifat edukatif, regeneratif, menjelaskannya. Bersifat mendidik generasi-generasi berikutnya. Ya, contohnya saya Nabi Musa di sini beranjak menjadi nabi, sudah mengkader pemuda berikutnya. Ya, jadi bisa saja di sini nanti adalah Harun, tapi tidak disebutkan di sini. Kemudian Nabi Musa nantinya juga ibaratnya dikader juga, dididik juga, diedukasi juga oleh siapa? Oleh yang lebih senior, yaitu Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir melatih Nabi Musa melatih pemuda berikutnya. Jadi intinya kenabian itu adalah selalu membina generasi-generasi yang lebih muda. Karena tadi pemuda itu adalah harapan masa depan. Karena kalau dari muda dia mengenal agama, akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Kalau dia dari muda mengenal agama, itu jauh lebih baik. Ya, bahwa kita tidak boleh berputus asa walaupun kita sudah berusia, benar. Tetapi bahwa kalau anak muda kita dimulai lebih cepat belajar agamanya, itu jauh lebih baik. Belajar Al-Qurannya terutama. Karena di sini kita lihat wa idh qala Musa li fatahu. Sayangnya di sini diartikan bujangnya. Bujang itu kan pembantu. Padahal ini fatah ini pemuda. Ya. Biasanya kalau bujang pembantu itu kan menjadi abad juga. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu, dan berkatalah Musa kepada muridnya, kita saya artinya begitu. Murid mudanya. Ya. La abrahu hatta abluga majma'al bahraini. Saya tidak akan berhenti berjalan. Nah, ya, saya tidak akan berhenti melakukan safar rohani hatta sampai abluga saya mencapai majma' pertemuan al-bahraini, dua lautan. Yaitu di sana nanti Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa nanti mewakili lautan syariat, sedangkan Khidir nantinya mewakili lautan hakikat. Syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Orang mengatakan kita tidak perlu syariat, langsung hakikat, itu salah, keliru. Sebagaimana tidak bisa memisahkan Musa dan Khidir. Abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Jadi saya tidak akan berhenti sampai saya berjumpa dengan pertemuan dua lautan. Atau saya akan berjalan amdiya terus-menerus hukuba sampai berabad-abad, bertahun-tahun. Jadi artinya perjalanan ini harus kita lakukan terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Majma'al Bahraini. Bertemunya alam syariat dengan alam hakikat. Alam syariat saja kering, alam hakikat saja tidak bisa disebut kebenaran. Harus dua, yaitu syariat dan hakikat.
Ayat 14. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Warabatna, dan kami kuatkan kalbu mereka. Siapa mereka di sini? Pemuda-pemuda tadi. Jadi pemuda tadi yang sejak masih muda dia beriman, apa yang terjadi? Kalbu mereka menjadi kuat. Kalbu mereka menjadi sangat kuat. Selama yang dikenal adalah kebenaran, maka harusnya memang pemuda diperkenalkan bukan hanya sekedar syariat, tapi syariat dan hakikat. Diperkenalkan dari awal. Syariat dan hakikat. Dan itu perjumpaannya di mana? Di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah pertemuan antara syariat dan hakikat. Kalau kita baca Al-Quran, banyak syariatnya, banyak hakikatnya. Bahwa para ahli tafsir terkenal seperti saya Tawatai mengatakan tidak bisa kita sampai kepada hakikat Al-Quran kalau tidak melalui syariatnya. Syariatnya Al-Quran apa? Yaitu tulisan-tulisan yang lahir ini. Jadi kita tidak bisa meninggalkan tulisan-tulisan lahir Al-Quran. Harus kita baca, setelah itu harus kita tadaburi. Tadabur adalah upaya untuk masuk melampaui yang zahir, sehingga kita bisa sampai kepada yang batin tanpa meninggalkan yang lahir, tanpa meninggalkan syariat. Warabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mereka berdiri. Maksudnya berdiri, mempertahankan pendiriannya di depan raja pada saat itu. Faqalu, seraya berkata, Rabbuna, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ardh. Jadi pada saat itu mereka dipaksa untuk mempertuhankan Nabi Isa misalnya, maka mereka tetap berkata bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, hamba Allah. Maka Rabbuna, Tuhan kami hanya satu, itu Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nada'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan manapun selain daripada Dia. Min dunihinya selain daripada Allah. Selain daripada Rabbus samawati wal ardh. Kami tidak akan menyembah, menyeru, meminta pertolongan kepada selainnya. Laqad qulna, kalau kami berkata seperti itu, kalau kami ikut mengatakan bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, apalagi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putranya Tuhan, maka izan syatata, kami kalau begitu akan termasuk orang yang zalim. Kami telah menganiaya jiwa kami sendiri. Qulna izan syatata, kalau begitu kami akan menyimpang dari jalan kebenaran. Qulna idzan syatata, kami akan tersesat, kami menyimpang jauh dari kebenaran. Nah, jadi dari sini kita lihat bagaimana seorang pemuda, seorang pemuda, dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat sekarang ini perubahan-perubahan yang terjadi di dunia sekarang ini melawan penguasa-penguasa ataukah kerajaan-kerajaan yang arogan, yang zalim, itu dilakukan oleh para pemuda Gen Z sekarang. Kita lihat misalnya yang terjadi di Nepal, yang terjadi di Bangladesh, kemudian yang terjadi di Bulgaria. Bulgaria terakhir ini. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kalau tidak salah, di Bulgaria juga terjadi revolusi dipimpin oleh anak-anak muda. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai mereka inilah yang meruntuhkan penguasa-penguasa yang arogan, yang korup, yang bersekongkol, berkonspirasi dengan pengusaha-pengusaha besar untuk kemudian menjual kekayaan negara. Nah, siapa yang melakukan itu? Para pemuda. Maka kita lihat mereka mengatakan bahwa kalau kami ikut-ikutan seperti itu, maka kami akan menyimpan dari kebenaran. Artinya apa? Mereka itu adalah benar-benar kaum berdiri tegak dan tegak. Berdiri tegak dan tegap, ya, berdiri istiqamah. Ya, walaupun digoda oleh berbagai macam godaan, mereka tetap istiqamah mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, lan nad'u min dunihi ilaha, laqad qulna izan syatata. Karena kalau kami ikut-ikut seperti itu, kami telah menyimpang dari jalan kebenaran. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 10. Ini kita lihat yang disebut dengan rabatna di sini nih. Pentingnya namanya meneguhkan hati. Ini tadi pemuda, sekarang di sini ada seorang ibu-ibu, yaitu ibunya Musa. Wasbaha fuadu ummi Musa farigha. Pada saat ibunya Musa melihat anaknya diangkat oleh Fir'aun dari
Sungai Nil, maka kemudian ibunya Musa lumayan kaget. Ya. Sebagai manusia biasa, ya, fasbah fuadu ummi Musa farigan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ingkadat latu bihi, seandainya kami tidak, ya, ataukah ingkadat latu bihi, seandainya tidak kami perkuat hatinya, dia mungkin akan menyampaikan begitu anak saya. Artinya dia akan keluar dari alam batinnya. Padahal batinnya sudah disampaikan, nanti kamu akan ketemu lagi anakmu. Jadi inilah pentingnya jemaah sekalian berbahagia, hati diikat dengan Allah. In kadat latubdi bihi laula, hampir-hampir saja dia menyatakan bahwa itu adalah anaknya, laula seandainya anrabatna, kami tidak meneguhkan ala qalbiya, kalbunya. Jadi laula anrabatna ala qalbiha, dengan kuatnya hatinya, litakuna minal mu'minin, menjadilah mukmin. Apa artinya mukmin? Menggantungkan, mengikatkan hatinya dengan Tuhannya. Menggantungkan, mengikatkan hatinya dengan Tuhannya. Ini disebut dengan litakuna minal mu'minin. Ini kurang lebih sama dengan tadi di sini. Ya. Di sini pun dikatakan warabatna ala qulubihim, yang menyebabkan mereka para pemuda itu adalah qamu, berdiri tegak, istiqamah, bahkan berani berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, karena kami telah meneguhkan hatinya. Warabatna ala qulubihim. Maka jemaah sekalian berbahagia, siapakah yang terlibat di sini? Kita dengan Allah. Ini nunnya menunjukkan kita terlibat, kita usaha, tapi Allah yang menentukan. Jadi kalau kita mengaku kita yang memperkuat hati kita, salah. Yang kita lakukan adalah usaha, ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah. Maka supaya Allah terlibat dalam rabatna di sini, maka kita harus merendah, kita harus redho, kita harus ikhlas, kita harus tulus, baru Allah terlibat. Ingat kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka setelah mereka reda kepada Allah. Atau Allah reda kepada mereka karena terlebih dahulu mereka reda kepada Allah. Jadi barulah warabatna ala qulubihim. Ayat berikutnya, surat Anbiya 21:56. Qala, Nabi Ibrahim berkata, bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun. Jadi ini adalah kaitannya dengan umatnya Nabi Ibrahim yang ada di Babilonia pada saat itu, yang oleh Namrud diperintahkan untuk menyembah berhala-berhala. Ibrahim berkata, bal rabbukum, yang benar Tuhan kalian adalah rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun. Karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Dialah yang memulai. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan saya terhadap yang demikian itu minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi menyaksikan. Maksudnya Nabi Ibrahim sudah sampai pada tingkat musyahadah. Nabi Ibrahim sampai pada tingkat musyahadah berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi oleh satu Tuhan, yaitu Rabbus samawati wal ardh. Dialah yang memulai fitrah, memulai semuanya, menginisiasi. Jadi Allah adalah inisiator alam semesta. Sehingga alam semesta ini pasti ada yang memulainya. Dan yang mulainya itu namanya fatarahun. Fatarahunna. Siapakah fatarahunna? Rabbus samawati wal ardh. Jadi isinya adalah tauhid murni. Ayat terakhir 15. Gambaran kita ini adalah gereja, dan di gereja orang mengaku bahwa Nabi Isa adalah putra Tuhan. Ya. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Para pemuda tadi mengatakan mereka itu adalah kaum kami. Ittakhadhu, mereka mengambil min duni, selain daripada Allah, aliha. Tuhan. Aliha ini adalah bentuk jamak dari ilah. Ilah bentuk tunggalnya, mufradnya, aliha bentuk jamaknya. Jadi mereka itu, maksudnya mereka, ya, para pemuda mengatakan mereka, kaum kami itu adalah kaum yang menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah. Kita tahu dalam konsep Kristiani belakangan, beberapa saat setelah Nabi Isa diangkat, itu kemudian menjadi namanya Trinitas, 3 Tuhan. Tuhan Allah, yang biasa mereka sebut dengan Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Yesus, Nabi Isa, kemudian Tuhan Roh Kudus. Ya, jadi alihah, jadi jamak.
Laula ya'tuna alaihim bisultanin bainin. Pemuda ini mengatakan bahwa mereka menganggap ada Tuhan selain daripada Allah tanpa ada argumentasi yang benar. Jadi kalau kita terjemahkan dari sini, mereka mengatakan itu seandainya mereka menggunakan alasan yang benar pun tidak bisa kita terima. Kalau misalnya tidak, maksudnya mereka menggunakan alasan yang jelas menurut mereka. Bisultanin bayinin. Nah, ayat ini kan menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap satu keyakinan harus disertai dengan argumentasi, sultan. Karena argumen yang otoritatif itu adalah argumen yang benar. Ya. Ini adalah argumen yang benar. Karena kita lihat sini terjemah bahasa Inggris with an authority. Ya. Jadi adalah dengan kekuatan argumentasi. Jadi segala sesuatu adalah kekuatan argumentasi. Itulah sebabnya Allah tidak menghukum iblis begitu saja. Allah mendemonstrasikan di depan kita bahwa sebelum Allah menghukum iblis, Allah tanya dulu kenapa. Jadi kenapa itu kan menunjukkan alasan. Why? Jadi Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, kenapa? Why? Mengapa? Kenapa engkau tidak sujud ketika kuperintahkan sujud? Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, mamanaka, apa alasanmu, apa hambatanmu? Itu kan mengapa. Apa alasanmu? Atau mengapa engkau tidak sujud ketika kuperintah untuk sujud? Nah, alasannya itulah yang menunjukkan benar atau salah. Alasannya mengatakan, ana khairum, aku kan lebih baik dari dia. Salah. Alasan itu salah. Jadi laula ya'tuna alaihim bisultanin bayinin. Ya, kenapa mereka menyembah Tuhan selain Allah tanpa argumentasi yang jelas? Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba, yang mengada-adakan atas nama Allah kadziba, kedustaan. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah adalah dusta. Jadi dusta di sini adalah kaitannya dengan hati yang tulus, berkenaan dengan originalitas hati kita, berkenaan dengan originalitas hati kita. Jadi hati yang original adalah fitrah. Segala sesuatu, keputusan, argumentasi, tindakan, perbuatan, perkataan yang bertentangan dengan keaslian hati namanya kadzibah, dusta. Nah, Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan itu semuanya, karena Al-Quran adalah fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Al-Quran itu juga adalah fitrah Allah, yang dengan fitrah itu difitrahkan kepada manusia. Maka Al-Quran itu juga adalah menjadi fitrah manusia secara potensial. Surat Al-Kahf. Ini adalah jin. Kalau ini mereka, jin berkata. Jadi ini adalah dari surat Al-Kahf, ini beberapa ayat berkenaan dengan cerita tentang jin. Kalau mereka, para jin berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, maksudnya jin. Wahai kaum kami, yaitu jin. Inna sami'na, sungguhnya kami telah mendengarkan kitaban, sebuah kitab. Unzila, yang diturunkan mimba di Musa, setelah Nabi Musa. Ya, jadi ada kitab sekarang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadayhi, membenarkan kitab suci yang ada sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, membimbing manusia kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, jadi Mas Kaiser, bahagia kita lihat di sini bahwa jin-jin pun berkata seperti itu. Kitaban unzila, Al-Quran itu adalah Al-Quran diturunkan setelah Nabi Musa, yang membenarkan, dan tujuannya apa? Yaitu yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kalau versi ini tadinya adalah, ya namanya kebenaran argumentasi itu harus membimbing kepada jalan yang lurus. Jadi harus membimbing jalan lurus. Dan itulah kata-kata jin kepada kaumnya. Jadi kaum ini selalu ada yang harusnya membimbing. Kita lihat di sini, para pemuda itu ingin menyelamatkan kaumnya, tetapi sayangnya kaumnya lebih mengikuti raja, dan bahkan ikut bersama raja mengejar mereka. Mereka inilah justru yang benar, yaitu Ashabul Kahfi inilah yang benar, tetapi sayangnya kaumnya mengejarnya. Nah, hal yang sama terjadi pada jin di sini. Ya. Di sini juga
kalangan jin banyak yang tidak percaya kepada kebenaran. Maka kemudian mereka datang kepada kaumnya setelah mendengarkan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, bahwa kaum kami, sungguhnya kami baru mendengarkan sebuah kitab suci yang diturunkan setelah Nabi Musa. Dan ini adalah kitab suci ini membimbing kepada kebenaran dan menuju kepada tariqin mustaqim, jalan yang lurus. Surat Ibrahim. Qalat lahum rusuluhum. Jadi rasul-rasul berkata kepada mereka, innahnu illa basyarun. Jadi rasul-rasul selalu berkata kepada umatnya, kaumnya, bahwa innahnu tiadalah kami ini illa kecuali basyarun, manusia, mislukum seperti kalian. Walakin Allah, kan tetapi Allah yamunnu ala man yasha, memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Jadi di antara hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan. Jadi nabi-nabi datang membawa sultan, argumentasi yang benar, dan argumentasi yang benar itu pasti datang dari Allah hakikatnya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah, kecuali izin dari Allah. Perhatikan ya Mas kalian, ini selalu mengulangi doa kita di surat 17. Masih ingat surat 17 yang baru kita lewati beberapa waktu yang lalu? Surat 17, surat Al-Isra, ayatnya 80. Ayatnya 80 ya. Di situ 80, karena di ayat 9 itu adalah tahajudnya. Situ doanya mengatakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultan. Itu di surat 17 ayat 80. Ya, 9-nya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi sultannya kita minta. Dan di sini katakan wa ma kana lana an natiyakum bisultanin illa biidznillah, kecuali atas izin Allah, walallahi, dan adalah kepada Allah lah seharusnya, wajibnya bertawakal orang mukmin. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi orang beriman itu bukan menggantungkan dirinya kepada manusia, kepada orang-orang kuat, tetapi kepada Allah. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau kita mengamalkan ini, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran, kalau kita mengamalkan ayat ini, kita tidak merasa minder berhubungan dengan siapapun juga. Kenapa? Karena kita tidak bergantung pada mereka. Ya, kita tidak bergantung pada penguasa, kita tidak bergantung kepada orang kaya raya, kita tidak bergantung kepada orang yang kuat, kita bergantung hanya kepada Allah. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Kita bergaul, berinteraksi dengan manusia manapun biasa saja. Jadi inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, kita tutup dengan 2 hadis berikut ini. Ini ada hadis Fadilah Al-Kafilah yang kita angkat. Jadi surat Al-Kafi dan cahaya menerangi. Ini adalah hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri. Qal berkata, Man qara, jadi ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi biasanya kalau dari sahabat Nabi diangkat ke atasnya. Dianggap itu dari Nabi. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ati, siapa yang membaca surat al-kahfi lailatal jum'ah pada malam Jumat, adha'a lahu min nurin, maka akan dipancarkan kepadanya cahaya fima baina wa bainal baitil atiq, yang akan menerangi, mencahayai antaranya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu adalah Ka'bah, Baitullah. Jadi Baitul Atiq itu di Quran juga ada. Baitul Atiq adalah Baitullah. Jadi siapa yang baca suratul Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangi dengan cahaya, yang cahaya itu akan meneranginya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Bayangkan kalau kita ada di sini dan kita diterangi sampai Baitul Atiq, artinya apa kira-kira? Menerangi jalan kita untuk sampai kepada Allah, karena Baitul Atiq itu kan Baitullah. Ingat, Baitul Atiq Baitullah. Jadi Ashabul Kahfi ini suratul Kahfi kalau kita baca, terutama kalau kita renungkan isinya, tadabbur isinya, maka dia akan menerangi jalan kita untuk sampai kepada Allah. Ini maksudnya. Hadis berikutnya,
4 perkara iman kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan melalui hadis ini, di masyarakat kita itu kan terkenal rukun iman itu 6, rukun Islam itu ada 5. Ya. Itu sebetulnya bukan hanya satu sumber, bukan hanya sumber itu aja, ada beberapa sumber. Nah, di antara sumbernya hadis ini, hadis Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan bisa mencatat hadis Tirmizi nomor 2536 supaya dicatat. Bahwa di sini disebutkan iman itu cuma 4. Ya, dan ini di dalamnya bercampur antara iman dan Islam kalau dalam rukun Islam. Mari kita lihat. Ini adalah hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas qal berkata, qadima wafdu Abdul Qaisi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi delegasi Abdul Qais, jadi delegasi yang dipimpin oleh Abdul Qais datang menghadap kepada Rasulullah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadimah sini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka delegasi itu berkata, kelompok itu berkata, inna hadal hayya min Rabi'ah. Sungguhnya ini adalah dari perkampungan yang disebut dengan Rabi'ah. Walasna, jadi bisa dikatakan kami ini adalah dari satu satu kelompok suku subsuku yang bernama Rabi'ah, kampung namanya Rabi'ah. Walasna nasilu ilaika, dan kami tidak datang kepadamu Muhammad illa kecuali fi ashhurinul harami. Kami tidak datang menjumpaimu kecuali pada bulan-bulan haram saja. Karena kalau bulan haram itu kan aman orang berjalan, ingat. Jadi kalau ada bertanya kenapa? Ya karena di bulan-bulan haram itu perjanjian di Arab, bukan hanya Islam, di Arab itu aman, tidak boleh orang diserang, tidak boleh orang dibunuh, ya. Jadi karena mereka jauh, maka kami datang menjumpaimu ya Rasulullah hanya pada bulan-bulan haram saja. Maksudnya karena mereka jauh tempatnya. Famurna bisya'in, maka perintahkanlah kepada kami sesuatu. Atau ajarkanlah kepada kami sesuatu. Na'khuzuhu angka, yang karenanya kami bisa mengambil pelajaran itu dari kamu. Wa nada'u ilaihi man wara'ana, dan kami ajarkan juga, ataukah kami serukan juga kepada orang-orang yang berada di belakang kami. Maksudnya kaum kami. Jadi dia kira-kira mengatakan, ya Rasulullah, ajarkanlah, nasihatkanlah kepada kami suatu ajaran, suatu nasihat yang kami bisa mengambilnya untuk diri kami dan untuk kaum kami. Kami ajarkan kepada kaum kami. Faqala, lalu Nabi menjawab, amurukum, saya memerintahkan kepada kalian bi'arba'il imani billah. Saya memerintahkan kepada kalian dengan 4 perkara iman kepada Allah. Ingat, bi'arba'i dengan 4 al-imani billah, perkara iman kepada Allah. Jadi saya memerintahkan kepada kalian, jadi utusan dari kampung Rabi'ah ini atau suku Rabi'ah ini, saya merintahkan kepada kalian 4 rukun iman, 4 perkara iman kepada Allah. Jadi kita lihat sini cuma 4 ini. Amurukum bi arba'al imani. Bisa dicatat juga di Tirmizi nomor 2536 ya. Amurukum bi arba'il imani billah. Saya merintahkan kepada kalian untuk menjalankan 4 perkara iman kepada Allah. Tsumma fassaraha lahum. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, menguraikan. Ya, fassara itu artinya merincikan, ya, merincikan kepada mereka ke-4 perkara itu. Satu ya. Jadi satunya di sini nih. 1. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian atau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, wa anni Rasulullah, ini kedua. Ini tadi yang pertama. Yang kedua, wa anni Rasulullah, dan bersaksi bahwa saya ini adalah Rasulullah. Saya, Nabi Muhammad maksudnya, adalah Rasulullah. Yang ketiga, wa iqamis salah, mendirikan salat. Nah, kita lihat sini kan, jemaah sekalian. Jadi kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita anggap itu iman, ini adalah rukun Islam ini, tapi disebutkan sebagai bagian daripada iman. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang keempat, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Ini adalah wa ita'iz zakah. Ini adalah, kita anggap ini satu bagian ini ya. Ya, ini satu bagian ini. Ini satu bagian ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini.
Bersaksi bahwa tidak ada selain Allah dan aku adalah Nabi Muhammad. Jadi satu bagian ini. Jadi syahadat alla ilaha illallah wa anni rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu bagian. Jadi bagian kedua ini, ya. Aqimis shalah wa iqamis shalah. Yang ketiga wa itaiz zakah. Jadi 1 2 3. Yang keempat wa antuaddu khumsa ma ganimtum. Dan supaya kalian menunaikan 1/5, mengeluarkan 1/5 daripada harta kalian. Jadi disebutkan khumus di sini. Nih. Khumsa itu 1/5 nih, 1/5. Ya. Ini cuma sekalian kita lihat sini nih. Ya. Ini dibawa terjemahnya di sini nih. Ya. Ini adalah hadis Tirmizi nomor 2536. Jadi ulangi, berdasarkan hadis Imam Tirmizi ini, perkara iman itu kepada Allah ada 4. Ada 5 maksudnya, ada 4 yang arba. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulillah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wa an tuaddu khumusa ma ganimtum, yaitu membayarkan 1/5 harta kalian, mengeluarkan 1/5 harta kalian. Banyak khumus. Nih. Khumsa 1/5. Nah, jadi jemaah sekalian, sayang seribu sayang, khumus ini tidak populer lagi di masyarakat Islam kita. Ya. Yang populer hanya zakat saja, padahal jelas-jelas ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2536. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah, khilaf, dan kelirunya, itu semuanya semata-mata dari Al-Fakir. Mohon dimaafkan. Tidak perlu diambil, tidak perlu diingat, tidak perlu dicatat. Yang dicatat, yang diambil adalah kebenaran dari Allah SWT, yaitu dari Al-Quran. Karena itulah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi Rasulullah Muhammad. Baik, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fi. Ustaz, kembali kepada penghujung statement di mana ayat 15 menyatakan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban. So Allah telah memastikan 100% penciptaan kita dalam kalbu tadi yang kutiupkan ruhku dalammu, membuat kita mustahil dapat berdusta walaupun kita cuba gunakan falasi dari pemikiran kita yang setinggi universiti mana pun. Sebab pikiran-pikiran kita tadi bukan sesuatu benda yang boleh dipertanggungjawabkan sebagai maksum. Compare dengan kutiupkan rohku dalammu tadi, adalah satu benda yang selalu mentajalikan kebenaran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak, Mas. Jadi cuma sekalian, kalau kita menggunakan istilah komputer ya, namanya default. Jadi kenapa kita tidak bisa berdusta sebetulnya? Karena maksudnya kita tidak bisa berdusta dalam pengertian menghilangkan itu dalam jiwa kita. Tidak bisa hilang karena dia adalah default. Default itu bawaan dari sananya. Ya, kalau istilah komputer itu atau handphone, bawaan dari pabriknya, dari kilatnya. Bawaan daripada industrinya. Jadi bawaan daripada industrinya. Makanya biasanya kalau kita punya handphone atau apa mau dijual atau kamu apain, harusnya di riset dulu, di format ulang kembali kepada format industri namanya, format pabrikan, format kilang, yaitu pada saat belum diisi dengan aplikasi lain, masih asli dari pabrik. Nah, itu namanya default. Misalnya kalau defaultnya Android, ya tetap Android, tidak bisa tidak Android. Tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi iOS, Apple. Kalau memang aplikasi Apple itu tidak bisa dipakai Android. Karena ada aplikasi Apple yang tidak bisa dipakai Android. Contohnya misalnya yang aplikasi yang kita pakai ini aplikasi khusus untuk Apple, ini tidak bisa dipakai di Android. Ini kalau kita buka di Android dia rusak, banyak yang cacat, ya, seperti itu.
Nah, kenapa? Karena tidak dipersiapkan untuk itu. Nah, ini namanya default. Itu namanya default. Jadi formatnya dari sana. Jadi bawaannya seperti itu. Bawaannya memang dari sananya. Nah, yang namanya kebenaran yang dikatakan tadi Pak Nur adalah roh yang ditiupkan. Itu adalah kebenaran yang datang dari sana, dari Allah sejak awal. Dia adalah defaultnya diri kita, jiwa kita. Dia bawaannya. Tidak bisa tidak. Contohnya gini Mas, kalau kita secara fisik lahir, biasa ada orang lahir cacat. Ada orang lahir misalnya tidak punya kuping, ada orang lahir misalnya jari-jari tangannya satu tidak ada. Itu ada cacat begitu. Ya, ada yang orang lahir dalam keadaan tidak melihat. Tetapi kalau fitrah tidak bisa. Begitu dia lahir ada fitrahnya. Siapapun ada fitrahnya. Ya. Bagaimana dengan orang-orang misalnya agak-agak tertinggal secara ini? Itu adalah fisiknya. Itu kan kemampuan otak yang terlambat. Ya, sehingga ketika ada orang yang agak terlambat, secara pikiran itu namanya otaknya, bukan fitrahnya. Jadi setiap orang lahir ditiupkan roh dari Allah itu sudah merupakan ketetapan wa nafakhtu fi min ruhi, itu berlaku pada semuanya. Sehingga pada setiap kita ini lahir dalam keadaan default. Defaultnya adalah bersifat ilahiyah. Defaultnya bersifat Qur'aniyah. Defaultnya bersifat fitrah-fitriyah. Jadi tidak bisa tidak seperti itu. Dan dari situlah kita muncul kata kebenaran. Karena disebut dengan kebenaran adalah segala sesuatu yang bisa divalidasi oleh fitrah. Jadi apapun yang bisa divalidasi oleh fitrah namanya benar. Apapun yang tidak divalidasi oleh fitrah namanya palsu. Jadi dalam kehidupan kita ada falsifikasi dan ada verifikasi. Jadi yang bisa diverifikasi dengan benar oleh fitrah namanya verifikasi. Kalau kita menyatakan sesuatu dan ditolak oleh fitrah namanya falsifikasi. Dan itulah kadzibah di sini. Jadi itu tidak bisa hilang. Akan ada selama-lamanya. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, setiap orang berlama-lama bertentangan dengan fitrahnya, dia akan rusak sendiri. Dia akan bermasalah secara kejiwaan. Ibaratnya orang yang menyimpan sampah di rumahnya. Coba kalau kita menyimpan sampah di rumah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan rumah itu menjadi bau, menjadi pengap, menjadi rusak, banyak laler, pokoknya ada penyakit. Nah, begitulah juga kalau kita simpan sampah di dalam jiwa kita, apa yang disebut dengan sampah adalah apapun yang bertentangan dengan fitrah itu sampah. Ya. Maka lama-kelamaan jiwa kita menjadi rusak, bau, pengap, dan hancur. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik, mas sekalian kita keluar dulu, kita ke chatroomnya. Dari Sari Max ya. Surat Maryam, jika konteks ucapan salam dalam ayat itu adalah untuk Nabi Isa, maka mengucapkan salam. Ya, itu konteks ayat itu Allah mengucapkan salam kepada Nabi Isa, bukan hanya Nabi Isa, sebelumnya juga ada mengucapkan salam kepada Nabi Zakaria juga. Ini kata-kata ini 2 kali muncul di dalam surat Maryam. Di ayat 19 ada, di ayat sebelumnya juga ada, ya, ketika Nabi Zakaria lahir. Jadi itu kata-kata Nabi Isa, salam atas kelahiranku dan pada kematianku dan pada saat saya nanti pada saat dia dibangkitkan maksudnya. Nah, jadi itu artinya bahwa mengucapkan salam atas kelahiran seseorang termasuk Nabi Isa ya boleh aja, tidak ada masalah. Ya. Ucapkan kelahiran itu kalau bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya ya, itu namanya Natal. Natal itu artinya lahir. Jadi Natal itu sama dengan Maulid, wiladah. Wiladah. Jadi kalau bahasa Arab adalah wiladah, bahasa Latin Natal. Makanya hari ulang tahunnya universitas namanya Dies Natalis. Dies Natalis itu adalah hari kelahiran universitas. Kan setiap universitas atau universitas ada tanggal kelahirannya juga. Nah, biasanya namanya Dies Natalis. Natal itu lahir ya. Dies itu tanggal kelahirannya, waktu kelahirannya. Nah, dengan demikian ketika kita memperingati kelahiran seseorang, kita sebetulnya memperingati Natalnya. Jadi Natalnya Presiden, misalnya Pak Prabowo punya hari tahun kemarin diperingati itu Natalnya. Karena Natal artinya kelahiran. Jadi Natal ini tidak ada kaitannya dengan mempertuhankan Nabi Isa, nggak, lain soal itu.
Yang ada adalah kelahiran. Dan bukan hanya kepada Nabi Isa, tapi kepada semua orang boleh kita mengucapkan. Cuma itu tadi, boleh, bukan wajib. Ingat, ibahah namanya, mubah. Artinya kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada seorang, boleh, tapi bukan wajib. Kalau mau, silakan. Kalau tidak mau, nggak apa-apa juga. Nah, hal yang sama terjadi dengan Natal Nabi Isa. Yang mengucapkan Natal, silakan. Yang tidak mengucapkan Natal, ya boleh juga. Tidak perlu menyalahkan. Karena kalau kita saling menyalahkan, ini hanya menguras waktu. Ini pertanyaan ini selalu setiap tahun muncul. Sementara dunia di luar kita ini sudah sangat jauh perginya. Ya, Cina sekarang sudah berpikir tentang 10G. Ya, apa itu 10G? Yaitu internet 10G, 10G, ya, 10G. Kita masih di sini-sini aja terus dari dulu memperkarakan wudhu batal tidak batal, Natal atau tidak Natal, celana cingkrang atau tidak, itu sampai bertahun-tahun nggak berubah. Nah, marilah kita coba membawa diskusi-diskusi yang lebih progresif sehingga umat ini bisa mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Karena apabila umat selalu tertinggal, dia akan menjadi objek eksploitasi dari bangsa-bangsa yang kuat. Sampai sekarang ini penduduk negeri Belanda cuma 18 juta orang. Sekarang ini 18 juta orang. Jadi dibanding dengan penduduk Indonesia dulu masih lebih banyak, masih tetap lebih sedikit Belanda. Sekarang tahun 2025 itu 18 juta, 7, ya. Sedangkan Indonesia pada tahun 45 paling sekitar 70 juta. Sudah 70 juta. Jadi pada saat itu Belanda masih kecil daripada maksudnya sekarang ini penduduk Belanda masih lebih kecil daripada Indonesia tahun 45, ya. Tetapi kenapa kita dijajah? Jadi boleh dikata tahun 45 itu penduduk Belanda mungkin cuma sekitar 5-6 jutaan. Lalu kenapa kita dijajah? Sederhana saja, karena Belanda sekolahnya maju, kita tidak. Sederhana saja, sekolah. Ya, apa itu sekolah? Yang mempelajari alam semesta, kehidupan. Nah, umat Islam ada sekolahnya juga ada, tapi sekolahnya tentang wudhu, tentang tata cara salat, yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Sehingga kemudian tidak ada dinamika dan progresivitas. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.